Nama saya Andreas. Nama saya Bu Yanti Harno. Halo, nama saya Bram Demianus Yerusa. Nama saya Dadi Haribowo. Namaku Indra Oktavianto. Nama saya Monty, atau kalau di gereja dikenal sebagai Monty Dengah. Nama saya Setia Andi Darmo. Nama saya Nanda Aditya, biasa panggil di sini tuh Adit. Untuk tahunnya sih lupa banget sih, kayaknya dimulai tahunnya tuh tahun 2012 deh kalau nggak salah deh. Aku mulai mengajar Pratama itu tahun 87. Kalau mulainya sudah lama sekali sih, mungkin kira-kira tahun 2005 atau 2009 gitu. Saya hampir lupa ya, karena ini lama sekali, sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu. 2008-2009 deh kayaknya. Mulai waktu SMA sih, kayaknya waktu itu ya, mulai SMA. Kurang lebih 4 tahun yang lalu kayaknya. 4 tahun yang lalu mulai masuk intens di publikasi dan dokumentasi. Wah, ini agak unik ya. Dulu tuh gak ada yang sama sekali ngajak pelayanan di LCD sih. Dulu saya dan Jose tuh kayak tertarik aja nih, pelayanan di LCD kok seru juga ternyata ya, maksudnya ganti-ganti untuk teks lagu, lirik lagu. Akhirnya kami mendatangi almarhum Kohadi dulu yang sebagai pelayan LCD, jadi kami minta tolong untuk mengajarkan kami di pelayanan LCD ini. Nah, pada waktu itu Mbak Suki ini kan mau nikah tuh. Nah, nggak ada penggantinya. Terus aku ditawari, mau nggak Bu Andreas ngajar bagian Pratama? Nggak mungkin. Kalau nggak salah, waktu itu ketua panitia penerima tamu itu Pak Petrus Wijiono. Senior-senior saya waktu itu di PKMB ya, saya lupa ya, tetapi kami waktu itu berbicara siapa saja yang akan dipilih untuk pimpin nyanyi, pimpin pujian, dan juga pemimpin musik dan lainnya ya. Saya lupa terus terang, tapi senior-senior saya di PKMB. Yang pertama kali mengajak, seperti saya tadi bilang, saya pertama kali jadi pembarengan itu di sekolah minggu ya. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah yang mengajak ketua bagiannya Bang Ruli Simanjuta. Waktu itu diajakin sama Kak Vicky sama Kak Dodi, ayo belajar sound system yuk. Waktu itu gitu. Jadi pas gue ingat waktu itu ada festival band, terus kita bantu-bantu. Ingat nggak dulu ada mixer yang lebih lama dari ini, mixer Ramsa yang sekarang dipakai di aula. Ngangkat-ngangkat itu tuh, ngangkat-ngangkat, terus kita bawa efek, kita bawa equalizer apa segala macam, dibuat festival band di belakang di aula. Waktu itu ada jurinya Glenn Fredly sama Kak Sally, terus ada beberapa orang lagi. Nah, mulai di situ gue mulai ngerti, oh ternyata sesimpel ini membuat sound system yang enak didengar. Almarhumah Tante Tandang, Ibu Tandang waktu itu. Nah, dia tuh rajin banget tuh nyari bibit-bibit pemain musik yang kira-kira mau mulai melayani. Yang pertama kali ngajak senior saya, Mas Yudi Ginting. Dia yang ngajak untuk gabung ke publikasi dan dokumentasi. Waktu di Pekan Musik itu sebetulnya ada beberapa pendeta misi, tapi yang menjadi patron untuk saya memimpinnya sebetulnya Pendeta T. Gyoggak almarhum. Sukanya itu kesini-sini nih, pas mulai pandemi kita bisa dengarkan langsung hasil karya kita. Jadi misalnya kalau kita ngerasa itu udah balance, dia akan enak didengar pada saat di YouTube. Itu sukanya. Dan kita bisa ngulik-ngulik, terus kita bisa tahu range vokalnya MC ini berapa, range vokalnya pemimpin pujian seberapa gitu. Sukanya itu, dan kita bisa ngecek dan kita bisa ngulik-ngulik gitu, nih harusnya bisa lebih enak caranya gini-gini, equalizernya yang low-nya diginiin gitu. Nah, dukanya adalah
saat kita dilanda sama panik misalnya feedback apa segala macam. Nah itu dukanya. Terus yang kedua, kadang kalau misalnya ada yang nggak enak, semua tuh langsung lihat ke belakang gitu kan. Nah dukanya di situ tuh, jadi kayak aduh gue salah apa nih tuh. Banyak sukanya sih daripada dukanya. Dukanya kalau anak-anak kasih tahu nggak nurut, berisik, lari-lari. Tapi sukanya lebih banyak sih, karena saya tuh suka banget sama anak-anak, jadi saya lebih banyak suka daripada dukanya, karena saya suka anak-anak. Sukanya lebih banyak daripada dukanya, karena kalau kita sudah komitmen untuk melayani apapun itu harus dengan sukacita. Ketika kita melayani tidak dengan sukacita, itu akan berdampak yang tidak baik. Kalau dukanya mungkin hampir nggak ada ya, atau namanya juga melayani Tuhan ya, pasti lebih banyak atau hampir sukacitanya semua gitu ya, semuanya sukacita gitu. Sebetulnya banyak sukanya ya, karena melayani Tuhan suatu pekerjaan yang sangat harusnya kami anak-anak Tuhan ya menerima dengan penuh sukacita. Kalau dukanya ya sebetulnya bukan duka, mungkin gugup, ketakutan di mana kita berdiri di depan banyak mata memandang. Tetapi saya rasa itu bisa kita lewati dengan rasa sukacita tadi, bahwa melayani adalah suatu kesempatan yang sangat baik di mana kita dapat menjadi berkat. Tetap semangat aja apapun pelayanan yang kalian ambil, entah apapun jadi LCD ataupun sebagai soundman ataupun penerima tamu. Intinya lakuin aja apa yang kalian jalanin, apa yang kalian lakukan dalam pelayanan. Intinya apa yang kalian lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Seperti itu. Ayo mulai, kita memakai talenta kita. Kalau punya talenta mengajar, ayo mengajar, ikut sekolah minggu, setia, datang kepada Tuhan ya, lebih setia dan lebih, kalau ditawarin mengajar jangan tolak, ayo mengajar karena lebih banyak berkatnya daripada sukanya daripada dukanya. Mari kita anak-anak muda menjadi teladan yang baik buat adik-adik kita untuk menjadi warga gereja yang ramah, suka menyapa, mengajarkan mereka kepada adik-adik untuk menyukai setiap pelayanan, terutama penerima tamu. Ambil kesempatan Pekan Pemuda ini, lagi Pekan Pemuda kan, di mana gereja memberi anak-anak muda seluas-luasnya, ruang yang seluas-luasnya dalam Pekan Pemuda ini untuk mengambil seluruh bagian pelayanan di gereja kita. Ambil itu karena itu menjadi awal yang baik sehingga kalian menjadi fondasi kalian untuk melayani ke depan di bidang-bidang yang mungkin tidak pernah kalian dapatkan, dan ini kalian diberi kesempatan oleh gereja. Tapi dengan kesempatan yang diberikan untuk melayani itu justru mengasah kita gitu, melatih kita, mendorong kita untuk belajar, untuk berlatih, untuk berkembang gitu. Dan dengan demikian itu melatih keterampilan kita dan juga talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan pelayanan yang dilakukan itu membuka pintu kesempatan untuk melayani di bidang-bidang yang lain juga gitu. Dan juga berkenalan, bekerja sama, melayani bersama dengan teman-teman yang lain di gereja. Dan juga yang terpenting kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan kita di publikasi dan dokumentasi. Yuk kita nge-gig sebagai petugas LCD. Ayo anak-anak muda Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, yuk kita nge-gig sebagai pemimpin acara ibadah di Gereja Baptis Kebayoran. Yuk nge-gig sebagai pemimpin pujian. Yuk nge-gig sebagai pembawa renungan. Yuk nge-gig jadi petugas sound system. Ayo nge-gig sebagai pemusik. Ayo nge-gig jadi penerima tamu. Yuk kita nge-gig sebagai guru sekolah minggu. Mantap. Yuk nge-gig sebagai pubdoc.